Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Irma Mutia. Saya dari kelas R002 dengan NIM A1C221073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang korelasi. Apa sih pengertian dari korelasi itu? Bagaimana sih rumusnya? Bagaimana sih cara menyelesaikan kasus-kasusnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan itu. Korelasi itu adalah cara untuk mencari suatu hubungan antar dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Adapun rumus korelasi yaitu korelasi bisa kita disimbolkan dengan R, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencari KP. KP-nya itu yaitu koefisien determinan dengan rumus R kuadrat dikali 100%. Nah, untuk rumus signifikasinya rumus signifikasi itu sama dengan T hitung, yaitu R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Adapun beberapa contoh korelasi di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita lihat dan yang sering terjadi juga pada kita. Yang pertama, hubungan antar kenaikan harga BBM dengan kebutuhan pokok. Yang kedua, hubungan usia pernikahan dini dengan kelahiran pada anak. Yang ketiga, hubungan pendidikan pada ibu dengan kesehatan gizi pada anak. Dan yang keempat, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Nah, di sini sudah jelas ya pengertian dari korelasi, rumus korelasi, terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan melihat contoh kasus dari korelasi. Nah, baiklah, di sini kita akan melihat contoh kasusnya dan kita akan menyelesaikannya. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti antara nilai statistika dan ekonometrika. Berapa besar hubungan variabel statistika dengan ekonometrika? Berapa besar kontribusi matematika dengan ekonometrika? Dan apakah ada hubungan signifikasi antara matematika dengan ekonometrika? Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistika dan ekonometrika. Ekonometrika itu bisa kita sebut dengan ekonometrik. Nah, untuk solusinya, yang pertama, rumuskan hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HO-nya itu terdapat hubungan antara matematika dengan ekonometrika, dan HO-nya itu tidak terdapat antara matematika dengan ekonometrika. Langkah yang kedua, rumuskan hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistika. Nah, berarti HA-nya itu sama dengan R tidak sama 0. HO-nya itu R-nya sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita membutuhkan tabel. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Tabelnya itu untuk matematika berarti datanya itu sama dengan N ya. Datanya tadi 10. Untuk matematika sudah terdapat juga datanya, bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk matematikanya 9, 6, 5, 7, 4 dan seterusnya. Untuk ekonometrika 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Untuk matematika bisa kita simbolkan dengan X, dan untuk ekonometrika bisa kita simbolkan dengan Y. Nah, untuk mencari
X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya itu kita dapat dari data yang kita peroleh. Yang matematikanya saya ambil contoh di sini yang pertama 9. Nah, untuk yang X kuadratnya itu berarti 9 dikali 9 dapatlah 81. Nah, untuk itu pun berlaku untuk ke bawahnya sampai data ke 10. Nah, untuk Y kuadrat itu kita ambil dari ekonometrika. Ekonometrika kita simbolkan tadi dengan Y. Nah, untuk data yang pertama itu 8. Nah, berarti 8 kuadrat itu sama dengan 64. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk data yang untuk tabel yang terakhir yaitu tabel XY, berarti matematika itu dikali data matematika yang pertama kita kalikan dengan data ekonometrika yang pertama yang kita simbolkan dengan X dan Y. Nah, data matematika pertamanya itu 9 dan data ekonometrikanya itu 8. 9 dikali 8 itu 72. Nah, itu dapatlah hasil XY. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk langkah yang keempat kita disuruh menentukan R, yaitu di mana rumus R-nya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X atau dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali sigma dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Tadi sudah kita dapatkan ya data dari matematika dan ekonometrika. Nah, untuk kita mencari sigmanya itu kita jumlahkan dari data pertama sampai data terakhir. Untuk matematika kita dapat itu 57 dan untuk ekonometrika kita dapat 63. Dan untuk data X kuadratnya kita dapat 369. Untuk Y kuadratnya kita dapat 439 dan untuk jumlah data XY-nya itu kita dapat 400. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi kan rumusnya sudah saya sebutkan, berarti kita masukkan di sini untuk N-nya tadi 10 dikali sigma XY-nya itu 400 dikurang sigma X-nya tadi 57 dikali sigma Y-nya sama dengan 63. Itu per, bisa dilihat pada gambar di samping, itu akar per akar N-nya tadi 10 dikali sigma X kuadratnya itu 369 kita kuadratkan dikurang 57-nya itu sigma X-nya itu 57. Nah, sigma X-nya kita kuadratkan sigma 57 kuadrat dikali N-nya tadi 10 dikali lagi sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya 439 dikali sigma Y kuadrat. Berarti sigma Y tadi itu 63 kita kuadratkan. Dapatlah hasilnya 4.000 dikurang 3.591 per akar 1.361.610 dikurang 3.249 dikali ini dapatnya dari data yang tadi ya. Dari data yang di atas kita jumlahkan lagi. Nah, dapatlah tadi 4.390 dikurang 3.969. Maka kita kalikan dan kita jumlahkan lagi. Hasilnya itu 409 per akar 1.358 di 361 dikali 421 itu hasilnya 409 per 23.903,80. Itu hasilnya sama dengan 0,01. Nah, di sini langkah yang kelima yaitu kita disuruh mencari KP. Tadi rumus KP-nya itu R kuadrat dikali
100%. Nah, R kuadratnya itu 0,01. 0,01-nya kita kuadratkan, itu terus kita kalikan 100%. Hasilnya yaitu 0,01%. Nah, langkah yang ke-6 berarti kita menguji apakah ia signifikasi atau tidak. Nah, untuk mencari signifikasi kita membutuhkan T hitung dan T tabel. Ini terdapat rumus. T hitungnya itu R akar N kuadrat. Rumusnya bisa kita lihat pada gambar di samping. R akar N kuadrat per 1 dikurang R kuadrat. Kita dapatkan tadi R-nya itu sama dengan 0,01. Akar N-nya tadi 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. R kuadratnya tadi 0,01 dikuadratkan. Itu hasilnya 0,028 per 0,99. Nah, kita dapatkan lagi yaitu 0,028. Nah, untuk T hitungnya itu kita dapatkan dengan ketentuan jika T hitung lebih besar daripada sama dengan T tabel maka signifikasi. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel maka tidak signifikasi. Nah, kita dapatkan tadi T hitungnya itu 0,028 sedangkan T tabelnya itu 1,82. Kebalik. 1,82. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak signifikasi atau hak nolnya itu diterima. Untuk yang terakhir yaitu konklusi atau tidaknya, dapat kita simpulkan bahwa matematika dan ekonometrika itu tidak signifikasi. Itulah penjelasan contoh kasus dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.